Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini kita akan belajar banyak loh. Yang pertama, kita akan belajar tentang puisi. Yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya yang indah. Nah, puisi ada ciri-cirinya loh. Apa saja sih ciri-ciri puisi? Yang pertama, terdiri dari kumpulan kata-kata yang tersusun menjadi baris-baris. Baris-baris tersebut terkumpul menjadi beberapa bagian atau biasa disebut dengan bait. Setiap baris terakhir berbunyi kata vokal, terkadang beberapa huruf konsonan. Setiap baris terakhir bunyi vokal kata teratur atau biasa disebut dengan sajak, ABAB atau AABB ataupun sebaliknya. Nah, tidak hanya sekedar puisi loh, namun puisi juga mempunyai makna. Apa sih makna puisi itu? Makna puisi adalah arti atau maksud isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai pengalaman. Bagaimana ya kita dapat menyimpulkan makna puisi? Nah, cara menyimpulkan makna puisi ada 5 langkah. Yang pertama, bacalah puisi dengan seksama. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda tempo dan tinggi rendahnya nada. Apa sih tempo itu? Tempo adalah ukuran kecepatan birama lagu. Sedangkan tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Tempo dibagi menjadi 3, lambat, sedang, dan cepat. Nah, ada beberapa nama tempo dalam kategori lambat. Yang pertama ada grave, largo, adagio, dan lento. Nah, dalam kategori sedang ada 4 nama juga, yaitu andante, andantino, maestoso, dan moderato. Dalam kategori cepat juga ada 4, allegro, allegro, vivace, dan presto. Nah, tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi atau nada rendah dengan notasi lagu. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi, namun semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik berarti rendah. Nada tidak bertitik berarti nada sedang. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nah, di video selanjutnya dalam materi SPDB kita akan membahas tentang kebudayaan di negara kita, negara Indonesia. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti mengalami siklus hidup. Apakah siklus hidup itu? Siklus hidup adalah seluruh tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Setiap hewan memiliki tahapan siklus hidup yang berbeda-beda. Tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa disebut metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuk tubuhnya, siklus hidup hewan dibedakan menjadi 2, yaitu siklus makhluk hidup tanpa metamorfosis dan siklus hidup dengan metamorfosis.
ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Agar tidak punah, hewan berkembang biak dan mengalami pertumbuhan. Pernahkah Anda mengamati bagaimana hewan seperti ayam dan kucing tumbuh? Apakah mereka berasal dari telur atau mereka lahir serupa dengan induknya? Yuk kita pelajari siklus hidup beberapa hewan, baik hewan yang tanpa mengalami metamorfosis maupun hewan yang mengalami metamorfosis. Nah, untuk siklus makhluk hidup hewan tanpa metamorfosis, kita akan belajar siklus hidup ayam. Beberapa hewan seperti ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ayam dierami oleh induknya selama 21 hari. Di dalam telur terdapat calon anak ayam yang mengalami perubahan dan pertumbuhan secara terus-menerus. Lama-kelamaan telur tersebut akan menetas dan keluarlah anak ayam yang memiliki bulu yang masih halus. Anak ayam lama-kelamaan akan tumbuh dan bulu halus pun lama-kelamaan menjadi lebih tebal sama seperti induknya, dan ayam pun menjadi ayam dewasa. Nah, begitupun seterusnya. Sama juga dengan kucing. Kucing pun seperti itu. Dari kucing dewasa mengandung melahirkan seorang bayi kucing, dan seiring berjalannya waktu kucing akan tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, untuk siklus hidup hewan dengan metamorfosis kita memiliki dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna kita mempunyai contoh yaitu kupu-kupu. Nah, metamorfosis sempurna itu dengan melalui tahap menjadi kepompong. Seperti kupu-kupu yang awalnya kupu-kupu bertelur, telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna, kita punya contoh katak. Katak dewasa bertelur. Nah, telur menjadi berudu, akhirnya menjadi berudu berkaki, selanjutnya katak berekor, dan seiring berjalannya waktu menjadi katak dewasa. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya makhluk hidup di dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan membahas tentang keragaman kegiatan di lingkungan sekitar. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, tentunya teman-teman memiliki cita-cita ya. Nah, cita-cita kita tentunya berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi polisi, dan masih banyak lain. Nah, teman-teman sadar tidak kalau perbedaan itu pasti ada. Nah, kegiatan di lingkungan kita pun juga ada perbedaan loh. Coba lihat lingkungan sekitar kalian. Pasti ada yang menjadi seorang pedagang, ada yang menjadi seorang petani, ada yang menjadi seorang dokter. Nah, tentunya kita harus menghargai profesi mereka, karena kita sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup tanpa mereka. Bayangkan jika kita hidup tanpa petani, karena kita makan nasi. Nah, nasi itu dari beras. Siapa yang menanam beras atau siapa yang menanam padi? Mereka adalah petani. Jika tidak ada petani di lingkungan kita, maka kita tidak akan bisa memakan nasi. Nah, itu contoh kecilnya. Contoh lain adalah bagaimana jika kita hidup tanpa seorang dokter. Jika kita sakit, maka kemana kita akan berobat? Nah, jadi teman-teman, mari kita saling menghormati, saling menghargai
entah itu profesi apa saja, entah itu kegiatan apa saja yang dilakukan, tentunya kita saling menghormati karena profesi dan kegiatan itu pasti bermanfaat bagi kita dan bagi yang lainnya. Jadi jangan meremehkan profesi atau kegiatan orang lain ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam di suatu tempat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan barang tambang termasuk sumber daya alam. Setiap daerah memiliki sumber daya alam, di daerahmu tentu juga memilikinya. Sumber daya alam begitu banyak jenisnya, semuanya bermanfaat bagi manusia. Secara umum, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali atau dilestarikan setelah kita menggunakannya. Contohnya adalah berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam yang selalu tersedia setiap saat di alam juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya adalah air, tanah, dan udara. Nah, selain itu ada tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi 3: tanaman pertanian, tanaman perkebunan, tanaman hutan. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Caranya adalah dengan menanam kembali. Selanjutnya ada hewan. Hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan liar dan hewan ternak atau peliharaan. Bagaimana cara memeliharanya? Yaitu dengan membudidayakan atau menternak hewan. Nah, sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat kita hasilkan kembali, tidak dapat kita hasilkan kembali setelah kita menggunakannya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ada yang dapat dihasilkan kembali, namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dapat dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama sumber daya alam mineral logam, sumber daya alam mineral bukan logam, dan sumber daya energi. Mengapa tidak bisa dilestarikan? Karena sumber daya alam dimanfaatkan sebagai tenaga atau bahan bakar. Nah, sumber ini sangat sulit untuk didapatkan. Kita dapat mendapatkan kembali jika habis, namun dalam beberapa jangka waktu yang lama. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.